Halo, halo Madrid Famos Real. Oke, jadi kali ini saya akan membuat konten sederhana saja ya untuk mengawali La Liga tentunya karena kita besok dini hari nanti ya, nanti dini hari akan menjalani pekan pertama ya, laga pertama ya, yang mana di sini adalah pekan yang sangat penting tentunya ya dan membuat motivasi di laga-laga selanjutnya. Sedikit info tentang klub sebelah ya, Barcelona ditahan imbang 0-0 menghadapi Rayo Vallecano tanpa gol ya, dan katanya hampir kalah ya. Dan ini cukup miris. Kenapa? Karena Barcelona baru saja mendatangkan pemain-pemain besar ya, dan salah satunya yaitu Lewandowski. Nah, hasil imbang ini tentunya menjadi pertanyaan besar buat para Madridista dan para fans-fans lain ya, yang awalnya rumornya mereka bilang bahwa Barcelona mungkin akan banjir trofi, akan tsunami trofi ya, karena hasil dari pramusim mereka menang lawan Real Madrid dan kemudian menang telak juga, menang besar ya di pramusim ya. Tapi kenyataannya ya berbeda ya. Ini La Liga ya, ini laga resmi, jadi semua klub akan berjuang habis-habisan, terutama Rayo ya, tentunya sebagai tim kecil. Walaupun tim kecil, mereka tentunya berusaha yang terbaik ya. Nah, berbeda dengan pramusim. Pramusim adalah laga di mana uji racik ya, uji coba-coba ya, bagaimana sih menerapkan sebuah permainan, formasi dan starting line up yang pas untuk musim yang laga resmi. Nah, ini sebagai bukti bahwa mentalitas Barcelona ya belum stabil. Walaupun ya Barcelona telah memiliki banyak pemain bintang tentunya ya, dengan didukung dengan keuangan yang cukup sekarang ya, setelah menjual beberapa hak siar, kemudian menyewakan stadion dan juga mendapatkan pemasukan dalam merchandise ya, tentunya ini membuat surplus pemasukan baru buat Barcelona. Namun ya, dengan keuangan yang banyak mereka beli ini itu, beli banyak pemain ya seperti Christensen, Kessie, kemudian Lewandowski, dan De Jong pun masih bertahan. Dan kabarnya kemarin ya simpang siur bahwa beberapa pemain kabarnya susah untuk dimasukkan ke daftar karena masih terkait keuangan ya, belum balance, dan tentang gaji juga, beberapa gaji pemain yang belum, mungkin ini menjadi PR besar nih buat Barcelona ke depan ya. Apakah akan seperti ini terus? Wow, entah itu tentang manajemen keuangan ataupun tentang permainan di lapangan ya, di laga-laga resmi, apakah mentalitasnya sebatas skor kacamata dengan pemain yang sangat banyak ya. Memang ya, sepak bola bukan matematika ya. Sekali lagi, sepak bola bukan matematika yang harus menang dengan pemain bagus harus menang, bukan. Yang dipertanyakan adalah belum apa-apa saja nih, banyak yang bilang akan tsunami trofi, banjir trofi. Nah, ini dia jawabannya ya, laga tadi. Oke, terkait dengan ocehan Coach Kardus yang kembali berulah ya, yang kembali bilang Coach Ancelotti itu beruntunglah, luck lah, menang lawan Frankfurt karena Frankfurt yang jelek lah ya, karena memang Frankfurt jelek, habis kalah dari Bayer juga ya. Itu mah pendapat biasa ya, karena ya kita mempunyai klub terbesar dengan follower terbanyak, dengan fans base yang terbesar di Indonesia bahkan ya. Tentunya itu menjadi lahan yang empuk buat dia untuk mencari panggung sosial ya, untuk memanjat sosial ya, manjat pansos istilahnya ya, terhadap Real Madrid. Itu ya mungkin itu pilihan hidupnya ya, walaupun tentunya akan banyak respon dari Madridista ya, tentunya ya mungkin akan bisa juga dapat bullying ya, atau dapat cemoohan dari Madridista, karena di akhir kalimat dia bilang ya dia punya amunisi untuk menghabiskan fans Madrid. Wah, ngeri ya, bisa menghabiskan fans Madrid, katanya akan bisa menghabiskan fans Madrid. Coba kita lihat saja ya, seperti apa sih maksud jadi perkataannya, atau hanya sekedar sambal terasi ya. Tapi ini menarik ya, bahwasanya liga sudah mulai panas, dan di Liga Inggris sudah terjadi kekalahan yang dramatis besar. Ya, MU kalah 4-0, itu merupakan sebuah hal yang PR besar bagi Ten Hag ya. Karena ini adalah laga kedua yang mana hasilnya juga tidak bagus ya. Dan ini juga bisa menjadi bahan cemoohan nih para netizen ya. Jadi MU mungkin di sini ada Ronaldo ya, jadi legend Madrid. Kenapa kita ya
kadang nengok karena kita menghargai legend, kita ingin tahu sih bagaimana legendnya. Bukan berarti kita fans MU, bukan ya, karena kita menghargai legend ya. Kita menghargai legend ya, kita kadang sedikit nengok lah bagaimana sih perkembangan legend seperti itu ya. Apakah sukses dengan tim baru, apakah seperti Ronaldo sekarang ya dibabat 4-0 di EPL. Ya mungkin karena ini bukan kesalahan Ronaldo saja ya, karena memang klub kan bermain secara kolektif. Kita tidak bisa mengejat satu orang hanya karena ada bintang kemudian kalah, ya nggak bisa ya. Strategi. Dan saya mau kasih tahu kepada coach Kardus ya, strategi itu tidak harus menyerang, tidak harus main atraktif seperti Manchester City atau Liverpool yang mungkin itu menjadi pusat ilmu coach ini ya. Strategi itu bisa saja menjalankan perintah dari pelatih ya. Bagaimana memainkan sepak bola yang efektif, kemudian mendilai, kemudian mencari ruang, kemudian membaca permainan lawan. Kemudian defense juga ada banyak teori ya. Ada man to man marking, zone defense. Oke, sederhana saja pemain PES ya, main PES. Di situ ada pilihan strategi biasanya ya. Simple kok ya. Jadi tidak perlu berlebihan dalam berkomentar menurut saya, karena orang yang berilmu justru akan berkomentar sesuai ilmu ya. Ya ini saya pikir coach Kardus ini hanya mengambil sisi-sisi kelemahan dan mengabaikan hasil. Dia pikir hasil tidak ada hubungannya dengan jalannya pertandingan, atau strategi tidak ada hubungan dengan jalan pertandingan. Bagaimana bisa ya, kalau pertandingan berjalan bagus, strategi lancar ya kemungkinan besar bisa menang kan, seperti itu. Vamos.